Terminal Lewi Panjang di Bandung, yang dulunya dikenal sebagai tempat persinggahan yang ramai dan tertib, kini berubah menjadi sarang ketakutan. Suara klakson angkot bersahut-sahutan, tapi tak mampu menutupi teriakan pedagang kecil yang dipalak. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah sosok yang paling ditakuti, Qodir Gondrong, preman bertubuh besar dengan rambut acak panjang yang menjuntai ke bahu, matanya selalu merah menatap dunia seakan menantang siapapun yang berani melawan. Qodir bukan preman biasa, ia licik, kasar, dan tahu kapan harus menggunakan kekerasan atau hanya sekadar teror. Di tangannya, terminal ini menjadi ladang uang haram. Setiap lapak, setiap gerobak, bahkan pengamen jalanan pun harus setor uang keamanan. Jika tidak, mereka harus siap digusur paksa atau lebih buruk, dipermalukan di depan umum. Suatu pagi yang gerah, Qodir duduk di warung kopi terminal, kakinya selonjor ke bangku lain, menghalangi jalan. Dua anak buahnya, Doyok dan Cecep, tengah mengumpulkan setoran pagi. Seorang penjual lontong, yang sudah tua dan membungkuk, menolak memberi uang lebih karena dagangannya sepi. Qodir berdiri, menyeret gerobak lontong itu hingga terguling ke selokan. Suasana mendadak sunyi, semua orang menunduk. Tak ada yang berani menegur, apalagi melawan. "Terminal ini punya gue," teriak Qodir, suaranya bergema ke sudut-sudut terminal. "Siapa yang gak mau nurut, silakan angkat kaki dari sini." Seketika, orang-orang kembali sibuk berpura-pura tak melihat. Para pedagang tahu betul, melawan Qodir berarti mempertaruhkan hidup. Sudah ada beberapa korban sebelumnya, ditendang, dipukul, bahkan dipenjara dengan kasus rekayasa karena menolak tunduk. Polisi pun jarang berani menyentuh Qodir karena ia dikenal dekat dengan oknum pejabat bayangan. Namun, ada satu hal yang mulai membuat Qodir gelisah, munculnya wajah baru. Seorang pemuda dengan gerobak batagor yang setiap hari berdagang tanpa takut, tak pernah menyapa Qodir ataupun anak buahnya, tapi juga tak pernah menyerahkan uang setoran. Qodir hanya memperhatikan dari jauh, matanya menyipit penuh curiga. "Siapa tuh anak baru? Udah 3 hari dagang di sini, tapi nggak setor sepeser pun," gumam Qodir sambil menghembuskan asap rokok. Doyok hanya mengangkat bahu. "Nggak kenal, Bang, tapi batagornya laku terus. Tiap hari antrean panjang." Qodir menggertakkan gigi. "Kalau besok dia masih jualan tanpa izin gue, usir. Kalau perlu, jatuhin sekalian." Suasana kembali mencekam. Tak ada yang tahu bahwa perintah itu akan memicu peristiwa besar yang mengguncang seluruh terminal, bahwa yang mereka kira hanya penjual batagor biasa, ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang bisa meruntuhkan tirani Qodir Gondrong. Pagi itu, matahari baru naik sepenggal saat Rafa mulai mendorong gerobak batagornya menyusuri jalanan terminal. Langkahnya tenang, senyum ramah tak pernah lepas dari wajahnya. Ia menempati tempat biasa di sudut terminal dekat pintu keluar, tempat yang sebenarnya rawan karena jadi lintasan para preman. Namun Rafa seolah tak peduli. Ia menata gerobaknya, menyalakan kompor kecil, dan mulai menggoreng dengan sabar. Aroma gurih batagor panas perlahan menguar dan mengundang antrean pembeli. Wajah Rafa tampan bersih, matanya tajam tapi teduh. Tubuhnya tegap, tidak kekar berlebihan tapi terlihat terlatih. Ia tak banyak bicara, namun selalu membungkuk sopan setiap menerima uang dari pembeli. Banyak ibu-ibu terminal merasa nyaman belanja padanya. Bocah-bocah pun senang karena ia sering memberi tambahan gorengan gratis. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada beban berat yang dipikulnya. Ibunya sedang sakit keras di rumah kontrakan kecil tak jauh dari terminal. Dari kejauhan, Doyok dan Cecep memperhatikan. "Itu anak baru. Udah dikasih peringatan belum?" tanya Cecep. Doyok menggeleng. "Belum," katanya Qodir yang mau turun tangan langsung hari ini. Mereka berdua mendekat, berniat memulai tekanan. Namun saat mereka tiba di depan gerobak Rafa, pemuda itu justru menyambut mereka dengan senyum hangat. "Mau batagor, Bang?" tanya Rafa santun. Cecep tertawa sinis. "Bukan, kita bukan mau beli. Tapi lo tahu aturan di sini, kan? Kalau dagang, ya setor. Minimal 50.000 sehari." Rafa menatap mereka tanpa gentar. "Maaf, Bang. Saya dagang buat nyembuhin ibu saya. Saya gak punya uang lebih. Tapi kalau abang mau batagor, saya traktir aja." Doyok dan Cecep saling pandang, kesal tapi juga bingung. Belum pernah ada yang menolak dengan santun seperti ini. Belum pernah pula mereka ditawari gorengan oleh orang yang baru akan mereka palak. Cecep mendekat dengan gaya mengancam. "Jangan sok suci, bocah.
Lo pikir di sini tempat amal? Namun Rafa hanya menarik napas dalam. Saya cuma jualan, Bang. Gak ganggu siapa-siapa. Ia tahu bahwa satu pukulan bisa membuat mereka tumbang, tapi Rafa bukan orang yang mencari keributan. Mereka pergi dengan rasa kesal, tapi juga bingung. Ketenangan Rafa mengganggu ego mereka. Saat melapor pada Qodir, wajah preman itu langsung menegang. Anak itu ngeledek gue. Baik, besok kita kasih pelajaran. Biar semua pedagang tahu siapa raja terminal sebenarnya. Tanpa mereka sadari, Rafa mendengar semua ancaman itu. Malamnya, sambil mengepel lantai rumah kontrakan ibunya, ia menatap foto lama saat dirinya berdiri di podium kejuaraan nasional taekwondo. Di belakangnya, sang ibu tersenyum bangga. Rafa mengepalkan tangan. Aku sudah janji sama ibu, gak akan pernah pakai kekerasan lagi. Tapi kalau mereka menyakiti orang tak bersalah, aku gak akan diam. Pagi berikutnya, suasana terminal terasa berbeda. Langit masih mendung, namun hawa panas terasa menekan. Para pedagang kecil seperti merasakan firasat buruk. Rafa datang seperti biasa, mendorong gerobaknya sambil tersenyum pada setiap orang yang lewat. Namun di balik ketenangannya, batinnya gelisah, ia tahu hari ini bukan hari biasa. Kata-kata Qodir kemarin masih terngiang jelas di kepalanya. Baru setengah jam berjualan, Rafa melihat 3 orang berbadan besar berjalan ke arahnya. Mereka bukan Doyok dan Cecep, tapi wajah mereka lebih sangar, penuh tato, dengan mata menyipit seperti tak sabar menumpahkan amarah. Salah satu dari mereka, yang paling tinggi dan besar, menghentikan langkah tepat di depan gerobak. Ia menepuk-nepuk meja gerobak dengan tangan keras. Lo Rafa, suaranya berat, mengandung ancaman. Rafa mengangguk. Betul, Bang. Mau batagor? Tanya Rafa, tetap dengan suara tenang. Preman itu mencibir. Kami bukan datang buat jajan. Tapi disuruh ngingetin lo, kalau lo keras kepala, lo bakal jatuh lebih keras. Tiba-tiba, tangan preman itu menyambar piring batagor yang baru saja disajikan untuk pelanggan. Ia melemparnya ke tanah, lalu menginjaknya sambil tertawa mengejek. Pelanggan yang ketakutan langsung mundur. Para pedagang lain hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tak ada yang berani membantu. Rafa menggertakkan gigi, tangannya mengepal di balik meja gerobaknya. Namun Rafa tetap menahan diri. Ia menarik napas dalam dan berkata, saya cuma cari nafkah, Bang. Gak ganggu siapa-siapa. Tolong jangan rusak dagangan saya. Salah satu preman langsung menghampiri dan mendorong bahunya. Lu yang ngatur sekarang? Iya. Di tempat ini, cuma ada satu aturan, tunduk sama Qodir. Tangan Rafa nyaris bergerak untuk menahan dorongan itu, tapi ia urungkan. Ia menunduk dan memunguti batagor yang berserakan. Hatinya panas, tapi ia tahu ini belum waktunya. Ia masih ingin menghindari pertarungan. Namun, saat salah satu dari mereka menendang gerobaknya hingga hampir terguling, dan minyak panas nyaris mengenai tangan Rafa, kesabarannya mulai teruji. Dalam sepersekian detik, Rafa berdiri tegak, menatap mereka lurus. Pandangannya berubah dingin. Saya sudah cukup sabar, ujarnya pelan, namun menggetarkan. Para preman tertawa tak percaya. Namun tawa itu segera berhenti, karena dalam sekejap, Rafa melesat dan dengan satu gerakan cepat, ia menyapu kaki salah satu preman hingga terjungkal keras ke tanah. Terminal terdiam, semua mata tertuju pada Rafa. Doyok dan Cecep yang melihat dari jauh langsung panik dan lari melapor ke Qodir. Rafa berdiri di tengah suasana kacau, matanya tajam menatap 2 preman yang tersisa. Saya tidak suka kekerasan, ucapnya lirih. Tapi saya tidak akan biarkan kalian menindas yang lemah. Preman yang jatuh terguling masih meringis di tanah saat 2 temannya mulai maju dengan amarah membara. Mereka merasa terhina, dipermalukan di hadapan para pedagang oleh seorang penjual batagor yang terlihat lemah. Salah satu dari mereka mengayunkan pukulan ke arah wajah Rafa dengan gerakan kasar dan brutal. Tapi yang terjadi berikutnya, membuat semua orang yang menonton terpaku. Dengan gerakan ringan seperti angin, Rafa memiringkan tubuhnya menghindar. Kaki kanannya langsung terangkat dan menghantam dada si penyerang dengan tendangan lurus khas taekwondo. Tubuh preman itu terpental dan menghantam gerobak kosong di belakangnya. Suara dentuman logam membuat suasana terminal menjadi sunyi seketika. Tak ada satupun yang menyangka pemuda penjual batagor itu bisa bergerak secepat dan sepresisi itu. Preman ketiga, yang paling kecil tubuhnya tapi paling sadis dari ketiganya, langsung mencabut pisau lipat dari saku celana. Ia mengarahkannya ke Rafa sambil menggeram,
berani lo nyerang orang Qadir. Lo udah mati, bocah. Tapi Rafa tetap tenang. Ia menatap pisau itu, lalu memutar tubuhnya dalam satu putaran, menghantam tangan preman itu dengan teknik spin kick. Pisau terlempar, dan preman itu terjatuh sambil memegangi lengannya yang terkilir. Para pedagang dan penumpang yang sejak tadi menahan napas, kini bersorak pelan. Tak ada yang berani langsung bertepuk tangan, tapi mata mereka berbinar. Seolah harapan yang lama mati kini menyala kembali. Rafa berdiri di tengah terminal, nafasnya tenang, matanya menyapu sekitar. Ia tahu, apa yang baru saja ia lakukan akan membawa konsekuensi besar. Dari kejauhan, Qadir Gondrong yang baru tiba, menyaksikan kekacauan itu. Matanya menyala merah, rambut gondrongnya tertiup angin terminal. Ia melihat anak buahnya tergeletak tak berdaya. Dengan rahang mengeras, ia memijak puntung rokok yang masih menyala, lalu berjalan pelan mendekati Rafa. Doyok dan Cecep berlari menyusulnya dengan wajah cemas. Jadi ini bocahnya, gumam Qadir dengan nada penuh dendam. Rafa membalas tatapan itu tanpa gentar. Dua generasi yang sangat berbeda berdiri berhadapan. Yang satu hidup dari ketakutan dan kekuasaan, yang satu hidup dari kesabaran dan keberanian. Nama lo siapa? Tanya Qadir tajam. Rafa, jawabnya tenang. Saya cuma jualan batagor. Tapi kalau ada yang ganggu hidup orang lain, saya gak akan diam. Suasana semakin mencekam. Angin seakan berhenti, dan semua penghuni terminal menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Qadir mendekat satu langkah. Lo pikir ini film silat? Ha! Jangan coba-coba jadi pahlawan di tempat gue. Mulai sekarang, lo musuh gue. Rafa tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam lalu membalikkan badan, kembali ke gerobaknya yang nyaris terguling. Tapi sorot matanya menyiratkan satu hal, perlawanan baru saja dimulai. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota Bandung. Di dalam rumah kontrakan kecil berukuran 3x4 meter, Rafa duduk di samping ranjang ibunya yang terbaring lemah. Napas ibunya tersengal-sengal, tubuhnya kurus dengan selang infus sederhana terpasang di lengan. Rafa menggenggam tangan ibunya erat, mencoba menghangatkannya dengan sisa kehangatan dari tubuhnya sendiri. Ma, tadi hujan. Saya bawa pulang bubur ayam buat mama, katanya pelan, walau ia tahu ibunya hanya bisa mengangguk perlahan. Di atas meja usang, tergantung bingkai foto pudar, Rafa mengenakan seragam taekwondo, berdiri di podium juara nasional. Senyum ibunya terlihat bangga di sampingnya. Dulu, Rafa adalah harapan keluarga, calon atlet profesional yang dilirik banyak pelatih luar negeri. Namun semua itu berubah 2 tahun lalu, ketika ibunya tiba-tiba terkena stroke. Sejak saat itu, Rafa meninggalkan dunia taekwondo dan memilih merawat sang ibu seorang diri. Ia sempat bekerja sebagai pelatih bela diri di salah satu pusat kebugaran, tapi waktu dan tenaga tak cukup untuk membagi antara pekerjaan dan merawat ibunya. Akhirnya ia menjual motor satu-satunya dan membeli gerobak batagor. Bukan karena keahliannya di dapur, tapi karena batagor adalah makanan kesukaan ibunya, dan ia ingin tetap dekat dengan rumah. Setiap tetes keringatnya di terminal bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi bentuk cinta yang tak bisa diukur dengan uang. Sambil memandangi langit-langit bocor yang meneteskan air hujan ke lantai rumah, Rafa mengingat peristiwa di terminal tadi siang. Ia tidak bangga karena melawan, tapi juga tak menyesal. Aku gak bisa diem kalau mereka terus sakiti orang, Ma, gumamnya. Aku tahu janji kita dulu. Tapi apa aku salah kalau aku hanya ingin lindungi yang lemah? Di terminal, nama Rafa mulai tersebar cepat. Para pedagang kecil membicarakannya pelan-pelan di antara lapak dan gerobak. Mereka tak tahu banyak tentang latar belakangnya, tapi mereka tahu satu hal, Rafa bukan orang biasa. Ia jadi simbol harapan, bahwa ada yang berani berdiri melawan Qadir Gondrong. Beberapa bahkan mulai memberanikan diri menatap preman-preman dengan lebih tegak, walau ketakutan masih membayangi. Sementara itu, Qadir duduk gelisah di warung tempat ia biasa merokok malam-malam. Wajahnya penuh amarah. Anak itu bukan sembarang penjual, geramnya. Gue bisa lihat dari caranya gerak. Itu bukan orang jalanan. Itu, orang terlatih. Cecep mengangguk. Kita cari tahu siapa dia, Bang. Jangan sampai kita lawan orang yang punya backing. Qadir mengetuk meja kayu dengan keras. Bodoh amat siapa dia. Kalau dia gak nurut, kita hancurin. Gue gak mau terminal ini jadi panggung buat pahlawan kesiangan. Namun dalam hatinya, bayangan mata tajam Rafa tak juga hilang.
Untuk pertama kalinya, Qadir merasa waspada. Ia bukan hanya berurusan dengan anak muda keras kepala, ia berhadapan dengan seseorang yang membawa sesuatu yang lebih berbahaya, keberanian dan prinsip. Di rumah kontrakannya, Rafa menatap ibunya yang akhirnya tertidur. Ia berbisik lirih, besok aku tetap jualan. Tapi kalau mereka datang lagi, aku gak akan mundur. Di luar, hujan belum reda, dan malam terasa lebih panjang. Namun di dalam dada Rafa, kobaran tekad mulai membesar, tak bisa dipadamkan oleh siapapun, bahkan oleh rasa takut itu sendiri. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Qadir gondrong berdiri di depan kaca retak di pos semi-permanen tempat ia biasa mengatur para anak buahnya. Sorot matanya berbeda, tak ada lagi kesombongan liar seperti biasanya, yang ada hanya amarah yang terpendam dan rencana gelap yang mulai disusun matang. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa kekuasaannya di terminal bisa digoyang oleh seorang pemuda penjual batagor. Bagi Qadir, itu bukan sekadar hinaan, tapi ancaman terhadap tahta yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun. Gue udah tahan 2 hari. Ini saatnya dia dikasih pelajaran, geram Qadir sambil merapikan rambut gondrongnya yang basah terkena gerimis pagi. Kita rusak aja gerobaknya, biar dia tahu siapa yang punya tempat ini. Cecep dan Doyok yang duduk di bangku reyot hanya saling pandang, menelan ludah. Mereka mulai merasa ada yang berbeda dari Rafa, tapi tak berani membantah sang bos. Sementara itu, Rafa seperti biasa mulai mendorong gerobaknya menuju terminal. Ia tahu ancaman akan datang lagi, namun wajah ibunya yang semalam tidur tenang memberi kekuatan baginya untuk tetap melangkah. Di setiap langkah roda gerobaknya, terselip doa agar ia bisa tetap sabar, agar tidak terpancing emosi. Tapi jauh di dalam hatinya, Rafa sudah bersiap menghadapi yang terburuk. Saat Rafa baru saja mulai melayani pembeli pertamanya, suara keras mengagetkan semua orang. "Woi Rafa, lo masih berani dagang di sini?" teriak Qadir dari kejauhan. Ia datang dengan 5 orang anak buahnya, lengkap dengan pentungan kayu dan ekspresi siap rusuh. Suasana terminal langsung hening. Para pedagang buru-buru menutup lapak, dan pembeli menjauh. Semua tahu, kali ini bukan gertakan biasa. Qadir menghampiri gerobak Rafa dengan langkah besar. Tanpa basa-basi, ia menendang sisi gerobak hingga miring dan hampir terbalik. Beberapa botol saus pecah, dan batagor berceceran di tanah. Rafa berdiri diam, tubuhnya tegang, rahangnya mengeras. "Lo pikir lo jagoan, lo pikir lo pahlawan, ini terminal gue, bocah," bentak Qadir dengan mata melotot. Rafa menarik napas panjang, menahan gejolak dalam dadanya. Ia melihat para pedagang gemetar, sebagian mulai menangis melihat gerobaknya dirusak. Tapi ia tahu, kalau ia melawan sekarang dengan emosi, ia akan masuk dalam perangkap Qadir. Dengan suara rendah tapi penuh tekanan, ia berkata, "Saya cuma cari nafkah. Kalau abang rusak dagangan saya, berarti abang rusak hidup saya dan ibu saya." Qadir tertawa mengejek, lalu memukul meja gerobak dengan pentungan kayu. "Bagus, sekalian aja gue rusak hidup lo. Biar gak ada lagi yang berani songong di sini." Tapi saat ia mengangkat pentungan lebih tinggi, tangan Rafa bergerak cepat, menahan pukulan itu dengan telapak tangan terbuka. Semua orang tercengang. Tangan Qadir terhenti di udara, tak mampu turun lebih jauh. Pandangan Rafa berubah, dingin, tajam, dan penuh peringatan. "Cukup," kata Rafa pelan. "Saya sudah terlalu lama diam." Kali ini bukan Rafa yang takut, tapi Qadir yang mulai menyadari, ia sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan hanya tahu bela diri, tapi seseorang yang punya alasan kuat untuk melawan. Dan itu, jauh lebih berbahaya dari sekadar keberanian. Setelah kejadian pagi itu, gerobak Rafa rusak parah. Beberapa bagian patah, kompor kecilnya pecah, dan sisa dagangan berserakan bercampur air hujan yang merembes dari atap terminal. Rafa tetap berdiri di tempat, mematung di antara kerusakan itu, sementara Qadir dan anak buahnya pergi tertawa puas. Para pedagang hanya bisa menatap iba dari jauh, namun tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, siapapun yang membantu Rafa bisa jadi target Qadir berikutnya. Meski hatinya terbakar, Rafa memungut kembali semua bagian gerobaknya satu persatu. Tangannya gemetar bukan karena lelah, tapi karena amarah yang ditahan terlalu dalam. Ia ingin sekali membalas, ingin sekali mempermalukan Qadir di hadapan orang-orang. Tapi sorot mata ibunya kembali terbayang, penuh kasih, penuh harap agar Rafa hidup dalam kesabaran dan kebaikan. Itu yang membuatnya menahan diri.
Sore harinya, Rafa memanggul bagian gerobak yang masih bisa diselamatkan dan mendorongnya pelan menuju rumah kontrakan. Di sepanjang jalan, ia dilirik orang-orang dengan berbagai pandangan, kasihan, kagum, bahkan takut. Di kepalanya, hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar, sampai kapan harus diam? Sampai kapan harus menahan diri? Tapi jawabannya selalu sama, selama orang tak bersalah masih bisa ia lindungi, Rafa akan tetap memilih jalan itu. Malamnya, Rafa memperbaiki gerobaknya seadanya. Ia menggunakan paku bekas dan kayu dari peti barang yang ia temukan di dekat gang. Ia tak tidur semalaman. Tangan yang biasa memukul samsak, kini digunakan untuk menyambung ulang gagang gerobak yang patah. Ia bekerja dalam diam, hanya ditemani suara hujan tipis dan desahan napas ibunya di dalam kamar. Sementara itu, di terminal, berita tentang keberanian Rafa mulai menyebar cepat. Para supir angkot, pedagang, hingga tukang parkir mulai saling berbisik. "Anak itu, beda," kata salah satu dari mereka. "Dia gak cuma bisa tendang, dia juga punya hati." Perlahan, rasa takut terhadap Qodir mulai berubah jadi kemuakan. Banyak yang mulai berpikir, mungkin sudah waktunya ada yang melawan. Qodir pun mulai merasa terancam. Ia tak menyangka Rafa tetap kembali berjualan esok harinya, dengan gerobak yang setengah rusak. Pemuda itu bahkan tetap tersenyum, menyapa para pelanggan seperti biasa. Seolah penghinaan kemarin tak pernah terjadi. Dan itu yang membuat Qodir semakin geram, karena ia tahu, ada kekuatan besar di balik ketenangan Rafa. Untuk melemahkan Rafa, Qodir memerintahkan anak buahnya mencuri bahan dagangan Rafa malam itu. Mereka menyelinap ke rumah kontrakan, mengambil tepung, ikan tenggiri, dan gas. Tapi saat hendak kabur, salah satu dari mereka melihat foto Rafa di dinding, foto dengan sabuk hitam dan medali emas. "Bang, gue rasa kita gak ngerti siapa yang lagi kita lawan," bisiknya dengan wajah pucat. Namun bagi Qodir, semua sudah terlalu jauh untuk ditarik mundur. "Gue gak peduli dia siapa," bentaknya. "Besok, kita bikin dia jatuh di depan semua orang. Biar dia tahu, terminal ini bukan panggung buat jadi pahlawan." Dan rencana besar pun mulai disusun, rencana yang akan menguji bukan hanya kekuatan fisik Rafa, tapi juga batas akhir kesabarannya. Pagi itu, langit Bandung tampak muram seperti menyimpan firasat buruk. Rafa kembali mendorong gerobak batagornya ke terminal, meski bahan dagangannya telah dicuri semalam. Ia hanya membawa sisa yang bisa diselamatkan dari dapur, beberapa potong tahu dan sekarung kecil tepung yang ia pinjam dari tetangga. Meski langkahnya mantap, matanya menyimpan luka. Namun tetap, ia tersenyum saat melihat para pedagang lain menatapnya penuh haru. Tiba-tiba, jeritan seorang ibu penjual sayur memecah suasana pagi. Rafa berlari mendekat dan mendapati gerobak si ibu terguling, sayur mayur berhamburan di tanah. Anak buah Qodir tertawa di dekatnya. "Biar kapok gak setor," kata salah satu dari mereka. Wajah si ibu pucat, tubuhnya gemetar menahan tangis. Tapi tak ada yang berani melawan. Saat Rafa mencoba membantu, salah satu preman mendorong tubuhnya dengan kasar. "Lo yang ngajarin mereka buat berani, iya. Semua ini salah lo." Rafa menatap mereka, napasnya mulai berat. Ia menoleh pada si ibu yang masih berusaha memunguti sayur-sayurannya dengan tangan gemetar. Pandangan itu membakar hatinya. Luka yang ia pendam sejak gerobaknya dirusak, sejak bahan dagangannya dicuri, kini mendidih. Tanpa suara, Rafa bangkit. Ia berjalan pelan ke tengah kerumunan, berdiri tegak di hadapan 3 preman yang tengah tertawa puas. Matanya kini tak lagi teduh. Tak ada senyum, tak ada sabar, yang ada hanya bara. "Cukup," katanya lirih, tapi setiap suku katanya menusuk lebih dalam dari pisau. "Kalian pikir saya lemah karena saya diam?" Salah satu preman kembali mencoba mendorong Rafa. Tapi kali ini, Rafa menangkisnya dengan satu sapuan tangan dan langsung menyapu kaki lawan hingga terguling keras ke tanah. Preman kedua mengayunkan pukulan, namun Rafa menekuk tubuhnya, memutar, dan menghantam lawannya dengan tendangan memutar ke bahu yang membuatnya roboh sambil mengerang. Terminal kembali sunyi, semua hanya bisa menatap tanpa suara. Qodir, yang baru datang dan melihat anak buahnya tersungkur, langsung maju dengan kemarahan yang memuncak. Ia tak lagi menunggu, ia sendiri yang akan menyingkirkan Rafa. Tapi saat ia menarik pentungan dari balik bajunya, dan berlari menghampiri, Rafa sudah bersiap. Dengan sekali putaran, Rafa menangkis dan memukul balik hingga pentungan itu terlempar jauh.
Cukup sudah kalian menyakiti orang-orang baik di sini. Teriak Rafa, suaranya menggema. Kalian bisa hina saya, tapi jangan pernah injak-injak mereka yang cuma cari makan dengan jujur. Kata-kata itu membuat banyak pedagang mulai menangis. Mereka tak pernah mendengar suara sekeras itu, seberani itu. Rafa berdiri di antara puing-puing kehancuran, tapi justru tampak paling kokoh. Qodir memegangi lengannya yang memar, mundur beberapa langkah. Wajahnya merah padam, tapi kali ini, ada ketakutan dalam sorot matanya, bukan hanya pada tendangan Rafa, tapi pada kekuatan tekad yang tak bisa dipatahkan. Terminal Leuwi Panjang telah menyaksikan awal dari perubahan, dan semuanya dimulai dari seorang penjual batagor yang selama ini mereka anggap biasa. Keesokan harinya, udara di Terminal Leuwi Panjang terasa lebih berat dari biasanya. Semua orang seakan menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Bisik-bisik soal pertarungan antara Qodir Gondrong dan Rafa menyebar seperti angin. Para pedagang menutup lebih awal, pengemudi angkot saling bertanya, dan bahkan beberapa penumpang sengaja tinggal lebih lama hanya untuk menyaksikan akhir dari ketegangan yang telah lama membara. Qodir tak tinggal diam, harga dirinya telah diinjak habis-habisan. Ia merasa terminal yang selama ini jadi kerajaannya perlahan lepas dari genggaman. Maka, ia putuskan satu langkah terakhir, ia menantang Rafa bertarung terbuka. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Pagi itu, ia mendatangi gerobak Rafa, menyodorkan selembar kertas, sore ini. Lapangan terminal, 1 lawan 1. Kalau lo kalah, lo pergi dari sini. Kalau gue kalah, terminal bukan milik gue lagi. Rafa membaca tantangan itu dengan tenang. Tak ada pilihan lain. Ia tahu ini bukan sekadar tentang dirinya atau Qodir, tapi tentang semua orang yang selama ini diam karena takut. Ia mengangguk pelan. Saya terima. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang seluruh terminal. Dalam waktu singkat, kabar pertarungan resmi antara Rafa dan Qodir menyebar ke seluruh sudut kota. Menjelang sore, lapangan tengah terminal dipenuhi orang-orang. Tak ada tenda, tak ada panggung, hanya kerumunan warga dan pedagang yang mengelilingi lingkaran kosong, membentuk arena tanpa pagar. Di tengah-tengah, Rafa berdiri dengan mengenakan kaos hitam lusuh dan celana olahraga. Qodir datang dengan baju lengan pendek, rambut gondrongnya diikat ke belakang, wajahnya dipenuhi amarah dan dendam yang belum padam. Suasana mencekam, tak ada wasit, tak ada peraturan. Hanya dua pria yang membawa luka masing-masing. Rafa membawa luka hati karena ibunya, karena ketidakadilan, karena kehilangan masa depan. Qodir membawa luka harga diri, masa lalu yang gagal, dan rasa takut kehilangan kekuasaan. Di balik pertarungan fisik itu, ada pertarungan batin yang lebih dalam. Qodir menyerang lebih dulu, meluncur dengan pukulan-pukulan keras tanpa teknik. Rafa menghindar lincah, gerakannya penuh disiplin. Ia tak membalas, hanya menunggu celah. Namun satu tendangan Qodir mengenai bahu Rafa dan membuatnya mundur beberapa langkah. Kerumunan berteriak, darah mengalir di siku Rafa, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap Qodir bukan dengan dendam, melainkan dengan belas kasihan. Lo pikir lo lebih baik dari gue? Teriak Qodir, napasnya memburu. Lo cuma anak ingusan yang sembunyi di balik dagangan. Rafa akhirnya berbicara, saya gak lebih baik. Tapi saya gak pernah paksa orang bayar untuk takut. Kalimat itu menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Qodir berteriak dan menerjang, tapi kali ini Rafa berputar cepat, lalu melompat dan menghantam tubuh Qodir dengan tendangan putar ke arah dada. Qodir terhempas ke tanah. Tubuhnya terkapar. Semua orang menahan napas. Tak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang panjang. Rafa tak berdiri dengan tangan terangkat. Ia hanya memandang Qodir yang terbaring dan berkata lirih, saya tidak ingin mengalahkan, saya hanya ingin menghentikan. Dan sore itu, langit Bandung menjadi saksi bahwa keberanian tak selalu datang dengan suara keras, tapi dari tekad diam yang tak pernah patah. Sore itu berubah menjadi senyap saat Qodir tergeletak tak berdaya di tanah berdebu. Tubuhnya menggeliat lemah, sementara matanya menatap langit Bandung yang kelabu. Tak pernah ia bayangkan seorang penjual batagor, yang dianggapnya hanya seonggok bayangan tak berarti, akan menjatuhkannya di hadapan semua orang. Para anak buahnya yang biasanya garang kini hanya berdiri membeku, tak ada satupun yang berani menolong atau mendekat. Rafa tidak mengejar kemenangan, ia tak merayakan apapun, ia hanya berdiri diam di sisi Qodir, menunduk sejenak, lalu berkata lirih, berhentilah. Ini bukan hidup yang bisa kau banggakan. Kata-kata itu bukan ejekan,
Bukan hinaan, tapi sebuah harapan, bahwa mungkin, di balik wajah keras dan dendam yang menumpuk, masih ada sisa nurani di dalam dada Qodir Gondrong. Tangis seorang ibu penjual sayur pecah dari kerumunan. Disusul sorakan lirih dari para pedagang lain yang perlahan mendekat, menepuk bahu Rafa dengan haru. Mereka bukan hanya melihat kemenangan fisik, tapi kemenangan keadilan. Untuk pertama kalinya, terminal terasa seperti tempat yang layak dihuni. Tempat di mana ketakutan mulai digantikan oleh keberanian. Qodir mencoba bangkit, tapi lututnya lemas. Wajahnya pucat, penuh debu dan luka. Ia menatap Rafa sekali lagi, kali ini bukan dengan amarah, tapi rasa kalah yang dalam. "Gue, salah jalan, iya." Gumamnya nyaris tak terdengar. Rafa hanya mengangguk, "Masih bisa kembali kalau mau." Jawaban itu membuat dada Qodir bergetar. Hatinya yang beku mulai retak. Beberapa anak buah Qodir membantunya berdiri. Namun mereka tak lagi menatap Rafa dengan dendam. Justru mereka tampak malu, bahkan ada yang menunduk. Salah satu dari mereka, yang tadi pagi sempat menendang gerobak ibu-ibu, berjalan pelan mendekati Rafa dan berucap pelan, "Maaf, Kang. Kami cuma ikut-ikutan." Rafa menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Mulailah berubah. Untuk kalian sendiri." Ketika langit mulai menggelap, suasana terminal berubah. Gerobak-gerobak mulai dibuka kembali. Tawa kecil terdengar dari sudut-sudut pasar. Anak-anak berlarian, bebas dari ketegangan yang biasa menyelimuti tempat itu. Qodir dan gengnya pergi meninggalkan lapangan, tanpa ancaman, tanpa tekanan. Mereka pergi membawa kekalahan, tapi juga kesempatan untuk berubah. Rafa duduk di samping gerobaknya yang sederhana. Tangannya masih terasa nyeri, tapi hatinya tenang. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi hari ini, satu pintu telah dibuka. Seorang penjual batagor telah mengguncang akar kekuasaan premanisme di terminal Bandung, hanya dengan keberanian dan satu tendangan yang lahir dari niat tulus. Dan ketika azan maghrib berkumandang, Rafa menatap langit dan tersenyum kecil. "Bu, Rafa belum kaya, belum sukses. Tapi hari ini, Rafa sudah menangin sesuatu yang lebih dari uang." Di hatinya, suara ibunya terasa begitu dekat, seperti senyum hangat yang tak pernah hilang. Keesokan harinya, suasana terminal terasa berbeda. Tak ada lagi tatapan penuh curiga dari preman-preman yang biasa duduk di sudut. Tak ada lagi pungutan liar yang menakutkan. Terminal Lewi panjang seperti bernapas kembali. Para pedagang tersenyum saat membuka lapak, dan suara anak-anak kecil yang bermain tak lagi dibungkam oleh ketegangan. Rafa pun datang lebih pagi dari biasanya, mendorong gerobak batagornya dengan langkah ringan. Namun tak semuanya mudah. Rafa tahu, walau Qodir dan anak buahnya pergi dengan kepala tertunduk, luka dan trauma yang mereka tinggalkan tak serta-merta menghilang. Beberapa pedagang masih waspada, takut kalau preman-preman itu kembali dengan cara yang lebih kejam. Rafa mencoba menenangkan mereka, tapi ia tahu bahwa kepercayaan membutuhkan waktu. "Kalau mereka kembali, saya akan tetap berdiri di sini," katanya, meyakinkan mereka. Di sudut kota, Qodir Gondrong duduk termenung di sebuah warung kopi tua. Ia memandangi tangan kasarnya sendiri, mengenang pukulan-pukulan yang pernah ia layangkan demi rasa hormat yang palsu. "Gue kalah sama anak kecil," gumamnya lirih. Tapi untuk pertama kalinya, kalimat itu tak terdengar seperti hinaan, melainkan pengakuan. Ia sadar, kekuatan bukan soal siapa yang paling keras memukul, tapi siapa yang paling berani menahan diri dari balas dendam. Datanglah seseorang yang tak ia duga, Kang Rahmat, mantan preman legendaris yang sudah bertobat dan kini membuka pesantren kecil di pinggir kota. "Qodir, dunia udah berubah. Tapi lo belum terlambat kalau mau ikut berubah juga." Qodir tak menjawab, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Gue capek, Kang. Tapi gue gak tahu harus mulai dari mana." Kang Rahmat menepuk bahunya. "Mulailah dari minta maaf. Sama diri sendiri, sama orang-orang yang lo sakitin." Sementara itu di terminal, seorang petugas keamanan mendekati Rafa. "Kamu luar biasa, Nak," katanya. "Tapi kamu harus hati-hati. Dunia ini gak selalu berpihak pada orang baik." Rafa hanya tersenyum. "Saya bukan cari pihak, Pak. Saya cuma gak mau diem waktu orang lain diinjak." Kalimat sederhana itu membuat si petugas terdiam, sebelum akhirnya menepuk bahu Rafa dengan bangga. Hari itu, Qodir akhirnya kembali ke terminal. Tapi bukan sebagai penguasa. Ia datang sendiri, tanpa anak buah, membawa sebungkus nasi dan sebotol air mineral. Langkahnya pelan, penuh ragu.
Semua mata tertuju padanya. Rafa yang sedang melayani pembeli menoleh dan menatapnya. Suasana menegang sejenak, tapi kemudian Qodir mendekat dan menunduk dalam-dalam. "Gue minta maaf, Kang. Sama lo, sama semuanya." Keheningan menyelimuti tempat itu. Tak ada yang bersuara, sampai Rafa mengangguk pelan. "Kalau Kang Qodir mau berubah, tempat ini terbuka." Kata-kata itu menggugurkan beban di dada banyak orang. Sebagian tak percaya, sebagian terharu. Tapi satu hal pasti, luka itu mulai mencair. Dan di bawah langit Bandung yang mulai cerah, Rafa dan Qodir berdiri di tempat yang sama, dua orang dengan masa lalu berbeda, tapi harapan yang sama. Terminal Lewi Panjang mulai menulis bab baru dalam sejarahnya. Bukan lagi kisah tentang pungli dan pemalakan, tapi tentang keberanian, perubahan, dan pengampunan. Dan di tengah semuanya, seorang pemuda penjual batagor berdiri tegak, menjadi simbol bahwa kebaikan, betapapun sederhana, bisa meruntuhkan dinding kekuasaan yang dibangun atas ketakutan. Meski Qodir sudah meminta maaf dan menunjukkan niat untuk berubah, tak semua orang langsung percaya. Beberapa pedagang masih menatapnya dengan tatapan dingin. Mereka belum bisa melupakan luka-luka masa lalu, gerobak yang dirusak, barang dagangan yang diacak-acak, dan air mata yang dipaksa jatuh karena ketakutan. Rafa mengerti hal itu. Perubahan memang tak semudah menekan tombol. Ia tahu, niat baik pun bisa tenggelam bila tak dibarengi bukti nyata. Suatu sore, saat hujan mulai turun membasahi terminal, salah satu mantan anak buah Qodir, Darman, muncul kembali. Wajahnya tampak garang, penuh amarah. Ia tak terima mendengar Qodir telah berdamai dengan Rafa dan para pedagang. "Gondrong, lo udah gila, kita dulu raja di sini. Sekarang lo tunduk sama tukang batagor," teriaknya sambil mendorong Qodir di hadapan banyak orang. Semua orang membeku. Ketegangan seolah kembali menghantui terminal. Qodir tak melawan. Ia hanya menunduk, menahan napas. Rafa maju perlahan, mencoba menengahi. Tapi Darman malah mengangkat besi tipis dari balik jaketnya. "Sekarang gue yang pimpin terminal ini. Dan lo semua bakal tahu rasa." Ia mengayunkan besi itu ke arah Rafa. Namun dengan sigap Rafa menepisnya, lalu melakukan satu gerakan cepat, sebuah tendangan melingkar khas taekwondo yang membuat Darman terlempar ke tanah. Hujan semakin deras, membasahi wajah Darman yang terkulai sambil meringis kesakitan. Rafa berdiri tegak, tapi kali ini sorot matanya bukan marah, melainkan tegas. "Ini bukan tempat buat nakut-nakutin orang lagi. Kalau masih mau preman, cari tempat lain." Qodir perlahan menghampiri Darman yang tergeletak, menatapnya dengan getir. "Gue udah selesai jadi raja palsu, men. Kalau lo masih mau kayak dulu, lo sendiri yang bakal tenggelam." Suasana perlahan tenang kembali. Darman bangkit terlatih dan pergi, membawa luka di tubuh dan ego. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai melihat perubahan dalam diri Qodir bukan lagi sebagai sandiwara. Mereka mulai sadar bahwa lelaki gondrong itu memang sedang mencari jalan pulang, jalan yang telah lama ia lupakan. Keesokan harinya, Qodir datang membawa gerobak kayu kecil. Ia menyulapnya menjadi tempat membersihkan dan membetulkan gerobak milik para pedagang yang rusak. "Kalau ada yang bannya kempes atau roda seret, bawa ke sini aja," katanya pelan. Beberapa orang ragu, tapi ada juga yang mulai memberanikan diri. Dan saat mereka melihat Qodir betul-betul memperbaiki dengan tangan sendiri, perlahan senyum mulai kembali menghiasi wajah-wajah mereka. Di satu sudut, Rafa melihat semuanya sambil tersenyum kecil. Ia tak pernah ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan tenang, tanpa harus kehilangan harga diri. Tapi kini, ia menjadi lebih dari itu, seorang pemantik perubahan. Pemuda sederhana yang membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan soal menaklukkan orang, tapi menyembuhkan luka di antara mereka. Namun di balik langit cerah itu, bahaya belum sepenuhnya hilang. Darman yang terhina tak pergi jauh. Di balik lorong terminal lama, ia tengah berkumpul dengan preman-preman dari luar kota. "Kalau Qodir gak mau balik, kita ambil terminal ini dengan paksa," gumamnya penuh dendam. Dan ancaman baru pun perlahan mengintai. Sore itu, suasana terminal Bandung mulai kembali nyaman. Para pedagang bisa berjualan tanpa rasa takut, dan Rafa mulai dikenal sebagai pelindung diam-diam. Namun, jauh di sudut gelap terminal tua yang sudah tak terpakai, Darman bersiap menyusun rencana. Ia tak sendiri. 4 preman kekar dari luar kota, salah satunya bernama Bara, dikenal brutal dari terminal Bekasi, telah ia undang untuk merebut kekuasaan.
Kodir sudah lemah. Rafa cuma bocah batagor. Sekarang saatnya kita ambil alih semuanya, bisik Darman sambil menyulut rokoknya. Malam harinya, Rafa pulang lebih awal karena ibunya mulai sakit. Di tengah hujan rintik, ia mendorong gerobak pelan melewati jalan gang sempit menuju rumahnya. Tapi di belakangnya, Bara dan dua anak buahnya sudah membuntuti. Mereka tahu kelemahan Rafa bukan pada fisiknya, tapi pada orang yang ia sayangi. Bara sengaja menyusup untuk memetakan kehidupan Rafa. Kalau kita hancurkan hatinya, semangatnya pasti ikut runtuh, gumam Bara dingin. Di terminal, Darman dan dua preman lainnya memulai langkah pertama. Mereka mendatangi pedagang satu persatu, menagih uang keamanan, sambil mengancam. Beberapa pedagang yang mulai percaya pada perubahan Kodir ketakutan kembali. Kodir yang sedang memperbaiki roda gerobak ibu-ibu penjual cilok melihat kejadian itu dari kejauhan. Dadanya berdegup keras. Mereka datang lagi, bisiknya. Kodir berdiri dan menghampiri mereka. Darman menatapnya dengan sinis. Lo beneran jadi tukang tambal roda sekarang. Cemen amat. Tapi Kodir tak terpancing. Ia menarik napas panjang dan berkata, kalau lo cari uang, kerja. Jangan nyusahin orang. Suasana makin panas. Namun sebelum bentrokan terjadi, Cecep dan Doyok datang dari kejauhan membawa kabar buruk. Rafa diserang di jalan pulang. Tanpa pikir panjang, Kodir lari keluar terminal. Wajahnya diliputi cemas. Meski dulu hidupnya penuh kekerasan, baru kali ini ia merasa takut kehilangan sesuatu yang penting, seseorang yang telah membuka matanya akan arti keberanian dan penebusan. Di sebuah gang sempit, Kodir menemukan gerobak batagor Rafa terbalik, barang dagangan berserakan, dan jejak darah di tanah basah. Kodir mengepalkan tinjunya, dendam lama dan rasa bersalah bercampur menjadi bara dalam dadanya. Mereka sudah keterlaluan, desisnya. Ia mengangkat gerobak Rafa dengan gemetar, lalu berbalik arah. Kali ini, bukan sebagai preman, tapi sebagai seseorang yang ingin menebus semua dosa lamanya. Ia akan menyelamatkan Rafa, apapun risikonya. Sementara itu, Rafa sedang dipukuli di sebuah gudang kosong dekat rel kereta. Bara dan anak buahnya menghajar Rafa tanpa ampun. Tapi meski tubuhnya lebam, Rafa tetap berdiri, walau terlatih. Gue gak akan biarin kalian ambil terminal itu, katanya sambil memuntahkan darah dari mulut. Bara tertawa, lo pikir lo siapa? Cuma bocah jualan batagor. Lalu sebuah pukulan lagi mendarat di wajah Rafa. Namun sebelum pukulan terakhir dilayangkan, terdengar suara langkah kaki berat dari belakang. Bara menoleh, dan wajahnya langsung berubah tegang. Di ambang pintu gudang, berdiri sosok Kodir gondrong, rambut basah terurai, mata menyala merah, dan tangan mengepal penuh murka. Lepaskan dia, ucapnya datar. Tapi suaranya menggelegar. Dan malam itu, terminal tidak lagi menjadi milik para pengecut. Langkah Kodir menggema di gudang kosong. Setiap hentakan sepatunya seperti genderang perang yang tak terlihat. Bara mundur selangkah, menatap Kodir dengan ragu. Ia pernah mendengar nama Kodir gondrong dari cerita para preman senior, sosok yang dulu ditakuti, pemilik julukan, tangan setan terminal Bandung. Tapi kini, Kodir bukan lagi pemalak. Ia datang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk membela kebenaran. Kalian cari masalah, dan sekarang masalah itu datang sendiri, ucap Kodir dingin. Bara tak tinggal diam. Ia memberi aba-aba kepada dua anak buahnya untuk menyerang duluan. Dua preman tinggi besar langsung maju menyerbu Kodir. Tapi dengan gerakan cepat, Kodir menghindar, memutar tubuh, dan memukul dada salah satu hingga terjatuh menghantam tiang besi. Yang satunya menyusul, tapi hanya butuh satu tendangan melingkar dari Kodir untuk membuatnya roboh tak bergerak. Rafa yang masih tergeletak di lantai menatap tak percaya. Kodir, mantan musuhnya, kini berdiri sebagai penyelamatnya. Bara mulai panik. Ia mencabut besi panjang dari sisi gudang dan menyerang dengan brutal. Kodir menangkis, tapi bahunya terkena sayatan ringan. Darah mengucur, namun Kodir tak mundur. Justru luka itu membuat semangatnya menyala. Ia melemparkan besi ke samping dan menantang Bara untuk bertarung satu lawan satu, tanpa senjata. Kalau kau laki-laki, lepas itu besi, tantangnya. Bara ragu, tapi demi gengsi, ia melemparkan besi ke lantai. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Kodir yang meski lebih tua, masih tangguh dan terlatih. Sementara Bara mengandalkan kekuatan mentah dan kebrutalan. Pukulan demi pukulan beradu. Kodir sempat terjatuh, namun Rafa, dengan tubuh gemetar, bangkit dan berteriak, "Ayo, Kang Kodir.
Kita lawan mereka bareng-bareng. Semangat Rafa bagaikan bara yang menyulut tenaga dalam diri Qodir. Qodir kembali berdiri, kali ini dengan lebih kokoh. Dengan teknik silat jalanan yang masih ia kuasai, ia berhasil menjatuhkan bara ke tanah dan mengunci gerakannya. Nafas bara terengah-engah, wajahnya lebam, dan matanya memohon ampun. Qodir menatapnya lama, lalu melepaskan. Kunciannya, bukan begini caranya hidup, pergilah. Kalau kau masih mau jadi manusia. Bara tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya tertunduk, lalu lari keluar gudang bersama anak buahnya. Setelah mereka pergi, Qodir menghampiri Rafa dan memapahnya perlahan. Maaf, saya terlambat, ucapnya lirih. Rafa tersenyum meski bibirnya berdarah. Enggak, Kang datang di waktu yang tepat. Di luar, hujan mulai reda. Cahaya rembulan menyorot masuk lewat celah atap yang bocor, menyinari dua sosok yang berdiri berdampingan, dulu saling berseberangan, kini saling melindungi. Malam itu, gudang tua menjadi saksi perubahan besar. Bukan hanya kemenangan atas kejahatan, tapi juga kemenangan hati manusia yang mampu bertobat dan bangkit. Qodir dan Rafa berjalan bersama meninggalkan tempat itu, membawa luka, tapi juga harapan baru. Mereka tahu, ini belum akhir. Tapi untuk malam ini, Bandung kembali tenang. Pagi menyapa Bandung dengan cahaya lembut yang menyelusup pelan ke gang-gang sempit terminal. Di sebuah warung kecil, Rafa duduk dengan perban melingkar di lengannya. Qodir duduk di seberangnya, diam sambil menyesap kopi pahit. Tak ada suara, hanya sesekali desahan napas berat. Luka mereka belum sembuh, tapi beban batin yang lebih berat perlahan mulai menguap. Dulu, saya nggak ngangka bisa duduk begini bareng kamu, kata Rafa pelan. Qodir menoleh, senyumnya tipis. Saya juga nggak ngangka, Raf. Hidup memang aneh. Terminal kini berubah. Para preman yang tersisa bubar setelah mendengar bara kabur malam itu. Mereka tak ingin berurusan lagi dengan Rafa, pemuda yang tak hanya jago taekwondo, tapi juga mampu menggoyahkan nyali pemimpin mereka. Beberapa pedagang mulai kembali membuka lapak dengan rasa lega. Tak ada lagi wajah-wajah gelap yang datang menagih uang keamanan. Ketika Rafa berjalan melewati lorong-lorong terminal, beberapa orang menepuk pundaknya dan memberi senyum terima kasih. Tapi tidak semua orang bisa menerima perubahan. Di kejauhan, seorang pria tua mengamati dari balik kaca mobilnya, Pak Herman, pemilik perusahaan angkutan yang dulu diam-diam membiayai bara. Ia merasa kekuasaannya perlahan digerus oleh keberanian anak muda. Ia meremas kemudi dengan marah. Anak itu harus diberi pelajaran, gumamnya dingin. Ancaman baru diam-diam merayap, meski Rafa belum menyadarinya. Malam harinya, Rafa kembali berjualan batagor seperti biasa. Namun kali ini, dagangannya habis lebih cepat. Anak-anak kecil, ibu-ibu, bahkan sopir angkot tak ragu lagi untuk mampir. Mereka merasa aman. Rafa tersenyum melihat dagangan kosong, sesuatu yang dulu sulit ia dapatkan karena gangguan preman. Di tengah euforia kecil itu, Qodir datang membawa koran. Lihat nih, ucapnya sambil menunjuk halaman depan, preman terminal mundur. Pemuda penjual batagor jadi simbol perlawanan. Rafa membaca perlahan, matanya berkaca-kaca. Ia tak butuh popularitas, tapi melihat perjuangannya dihargai membuat dadanya hangat. Aku cuma pengen jualan dengan tenang. Itu aja, gumamnya. Qodir menepuk bahunya, kadang orang yang gak cari panggung, justru yang paling layak berdiri di atasnya. Mereka tertawa kecil, membiarkan malam menenangkan luka-luka yang masih tersisa. Namun di saat yang sama, bayangan gelap bergerak di luar sana. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Di dalamnya, Pak Herman sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Datangkan orang-orang dari luar kota. Jangan sampai bocah itu merasa menang terlalu lama. Suaranya dingin, penuh dendam. Gudang boleh kosong, bara boleh kalah, tapi kekuasaan, bagi orang seperti Herman, tak boleh dipermalukan begitu saja. Di penghujung malam, Rafa berdiri di depan gerobaknya, menatap langit. Ia tahu perjuangan belum selesai. Apa yang ia lakukan bukan hanya soal batagor, tapi tentang hak setiap orang untuk hidup tanpa ketakutan. Di belakangnya, Qodir bersandar di dinding, mata terpejam tapi waspada. Mereka tahu, badai mungkin datang lagi. Tapi kali ini, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Subuh masih menggantung di langit Bandung saat Rafa merasakan firasat aneh. Gerobak batagornya yang biasanya aman, ditemukan terbalik di depan rumahnya. Roda copot, kaca pecah. Di atas papan dagangannya,
tertempel kertas lusuh bertuliskan, "Kamu pikir ini selesai, bocah, ha?" Rafa mengepalkan tangan. Ia tahu, ancaman bukan lagi datang dari preman terminal biasa, tapi dari dalang sebenarnya, Pak Herman. Sore itu, Kodir datang tergesa-gesa dengan napas ngos-ngosan. "Raf, hati-hati, gue dapat kabar, Herman nyuruh orang-orang dari luar kota. Preman bayaran, katanya mereka bakal bikin kamu jera malam ini." Rafa mengangguk, matanya tajam. "Kalau mereka datang untuk menakut-nakuti, mereka salah alamat. Gue bukan Rafa yang dulu." Ia menatap gerobaknya yang rusak, lalu menarik sabuk hitam taekwondo dari laci. Simbol lama, semangat baru. Malam turun perlahan, tapi udara di terminal Bandung terasa tegang. 3 mobil tanpa pelat berhenti berjajar. Turunlah lelaki-lelaki berbadan kekar, wajah asing, penuh tato. Mereka bukan anak jalanan biasa, ini level profesional. Mereka menyebar, mencari mangsanya. Namun Rafa sudah menunggu di lapangan terbuka dekat pangkalan angkot. Di sana, lampu terminal berpendar remang. Sunyi, pertarungan pecah. 1 lawan 5. Rafa bergerak seperti bayangan, tendangan melayang menghantam rahang salah satu preman, membuatnya tumbang. Yang lain mencoba menyerang serentak, tapi Rafa lincah, berputar, menangkis, dan mengunci. Kodir muncul dari balik tiang, ikut membantu walau sempat terpukul. "Gue nggak akan biarin lo sendirian, Raf," teriaknya. Pertarungan makin brutal, tapi Rafa seperti tak bisa dikalahkan malam itu. Tepat saat satu preman terakhir mencoba menusuk Rafa dari belakang, terdengar suara tembakan ke udara. Polisi datang, dan di antara barisan aparat, berdiri seorang pria tua dengan jas rapi, Pak Herman. Tapi kini, wajahnya tak segarang dulu. Tangannya diborgol. Ternyata, Kodir telah diam-diam melaporkan semua kegiatan ilegalnya, pemerasan, kekerasan, dan pencucian uang. Herman hanya sempat melirik Rafa sekali sebelum digiring ke mobil tahanan. Rafa terhuyung, napasnya berat, tapi matanya menang. Warga terminal berdatangan, memberi tepuk tangan, ada yang menangis, ada yang bersorak. "Rafa, kamu penyelamat kami," ujar seorang ibu tua. Tangisan kecil bocah yang dulu trauma melihat ayahnya dipalak, kini berubah menjadi senyum. Malam itu, terminal berubah selamanya, bukan oleh hukum, tapi oleh keberanian seorang pemuda penjual batagor. Di akhir malam, Rafa kembali berdiri di depan gerobaknya, kali ini sudah diperbaiki oleh warga sekitar. Kodir duduk sambil minum es teh, tersenyum. Akhirnya, damai juga ya. Rafa menatap langit. "Belum selesai, Dir. Tapi kalau suatu saat orang-orang takut lagi, gue akan berdiri lagi." Mereka tertawa pelan. Angin malam menyapu lapak batagor yang kini jadi simbol keberanian, di bawah langit Bandung, yang akhirnya kembali tenang.